Rata-rata orang belum ketemu jodoh itu latar belakangnya macam-macam. Kalau seperti saya sampaikan, satu diantaranya mungkin karena terlalu pilih-pilih. Oh gitu. Bisa. Kemudian yang kedua mungkin ada keterbatasan fisik maupun non fisik. Jadi mungkin ada kekurangan lah, mungkin gitu. Yang ketiga terlalu mengejar karir. Misalnya kalau terlalu sibuk dengan karir atau jabatan lupa sehingga lupa. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi, ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya pengen menghadirkan satu obrolan yang menarik dan sangat unik, yaitu tentang kegiatan dari sebuah kelompok, sebuah organisasi yang biasa mengadakan ajang perjodohan. Nah, buat kalian yang mungkin masih jomblo ya, langsung merapat aja ya. Dan ada juga hal yang menarik, yaitu perjodohan di sini dilakukan dengan cara ta'aruf. Ada lagi yang lebih unik lagi karena organisasi ini atau forum ini sering sekali menyelenggarakan yang namanya nikah bareng atau nikah massal ya. Bisa dibayangin nikahnya rombongan ya, pakai baju pengantin. Nah, gimana uniknya dan gimana cerita selengkapnya, tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Friends, saat ini saya sudah bersama dengan RM Rian Budi Nuryanto SE. Beliau adalah pendiri dan sekaligus ketua Forum Ta'aruf Indonesia atau Fortasi dan juga ketua ataupun pendiri Nikah Bareng Nasional. Langsung aja kita ketemu sama Mas Rian ya. Halo Mas Rian, apa kabar? Baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ini dia sosok yang selama ini menikahkan banyak orang. Dicari-cari orang. Dicari-cari orang untuk minta nikah ya. Mas Rian, ini Forum Ta'aruf Indonesia ya. Ini kegiatannya apa aja sih? Ya, jadi Forum Ta'aruf Indonesia ini mempunyai banyak kegiatan utamanya. Yang satu salah satu unggulannya adalah golek garwo. Golek garwo. Kalau golek garwo itu garing nyawas gahiwo ya. Jadi belahan jiwa, mencari belahan jiwa atau mencari jodoh ya, mencari belahan jodoh baik itu laki atau perempuan dengan status yang jelas. Ya, kalau cari jodoh kan harus status yang jelas kan gitu. Yang kedua, salah satu kegiatannya adalah nikah bareng istimewa, di mana nikah bareng ini memang beda dengan nikah massal. Jadi nikah bareng yang kita buat di daerah istimewa Yogyakarta itu selalu unik, istimewa, dan insya Allah pertama di Indonesia bahkan di dunia. Nah, ini memang selain kegiatan-kegiatan lain itu yang kegiatan utama, di mana memang kegiatan ini sifatnya nasional bahkan internasional, pesertanya terbuka untuk umum dan semuanya fasilitas gratis. Baik dari cari jodohnya sampai ke nikahnya. Jadi kalau yang cari jodoh ini bisa nanti kalau udah ada jodoh mau nikah sendiri kita persilahkan, tapi kalau tidak punya biaya atau punya konsep bisa ikat di nikah barengnya. Ikut nikah barengnya. Kalau nikah bareng sendiri ini pesertanya bisa juga dari hasil golek garwo ataupun dari luar yang sudah punya pasangan tapi mungkin tidak punya biaya atau tidak punya sesuatu yang istimewa, bisa gabung di nikah bareng istimewa ini. Itu ya. Oh gitu. Begitu. Ini ya Mas ya, apa namanya, kan ini ta'aruf ya. Proses ta'aruf itu sendiri berkenalan langsung kan ya, betul. Gitu ya. Jadi belum pernah apa namanya ketemu sebelumnya masing-masing. Jadi kalau itu caranya gimana? Ya, cara gini Mbak. Jadi kalau mereka daftar dulu. Ya. Jadi mereka pada umumnya nanti kita di golek garwo ini punya slogan Witing Tresno Mergo Upaya. Jadi cinta itu datang karena usaha yang sungguh-sungguh, lahir dan batin gitu, bukan karena kuliner ya. Kalau Jawa kan kuliner, kalau ini bukan usaha. Karena orang liya. Bukan. Terus ketemu sedina kanggo nang donya lan swarga. Jadi ketemu sehari pertama harapannya bisa jadi dunia sampai di akhirat nanti, harapannya seperti itu. Jadi biasanya peserta itu nanti akan mengirimkan syarat-syaratnya, ini hanya baru sebagian kecil ya. Seperti ini ya. Seperti ini ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari mana? Blora, dari Jogja, dari macam-macam.
bahkan biasanya juga ada dari luar Jawa sampai luar negeri lah. Tahunya mereka daftar ini gimana? Dari media sosial, otomatis kan media sosial. Iya, di sosmed. Ya, di sosmed. Ya, di sosmednya kalau kita IG-nya @nikah bareng. @nikah bareng. Kalau Facebooknya kita dicari jodoh dan nikah istimewa. Itu Facebooknya. Jadi, catat ya. Kalau hotline-nya di nomor 081 579 08 232. Itu bukan mesin yang jawab, saya sendiri. Langsung sama langsung, pemiliknya. Jadi rata-rata memang kami memfasilitasi. Memang ini asal mualanya kita buat acara ini kan nggak mungkin ujuk-ujuk ya. Mesti ada kisah di balik semua ini kenapa kok bisa terjadi gitu ya, seperti itu. Mas, yang tadi ya saya belum paham banget. Jadi mereka daftar. Ya, daftar. Jadi ada semacam diposkan, dikirimkan. Data diri lah. Ya, data diri ya. Dikirim ke kantor Kecamatan Sewon, Bantul. Itu terus nanti mereka itu ngisi ini, Mbak. Seperti ini, ada pernyataan maksudnya dia memang sungguh-sungguh ingin ikut golek garwo. Setelah ini dipanggil. Ya, ini kan ini ada pernyataan, kemudian ini ada form pendaftaran. Nanti dilampiri foto, kemudian fotokopi KTP, sama kalau yang statusnya duda atau janda itu harus jelas akte cerai atau mati, fotokopinya. Ini didapatkan dari mereka mengunduh. Ya, mereka mengunduh atau ke nomor saya, nanti saya kirim ini. Gitu. Berarti yang ada di sini semua itu formatnya sama. Formatnya sama seperti itu. Jadi isinya seperti itu, Mbak. Jadi intinya tentang seperti ini. Ini contoh saya buka satu. Nah, ini contohnya sampel ini. Satu. Kalau semuanya nanti tidak bocor. Namanya katakan mawar ya. Ini ada fotonya, kemudian ada pernyataannya di bawah materai, kemudian daftar riwayat hidup, KTP, KK, seperti itu. Fotonya harus ditentukan juga berwarna. Fotonya bebas, Mbak, sepunyanya, karena ini nggak ada paksanya. Ya, kadang-kadang memang harapannya sih yang terbaru, karena kadang-kadang sok foto jadul. Bisa juga dulu langsing, sekarang gemuk lah, misal kayak gitu itu kan. Ya. Nah, setelah itu kan ini kan dikumpulin nih, Mas. Ya, dikirim. Dikirim. Kemudian itu nanti kita verifikasi. Setelah verifikasi kita panggil mereka untuk jumpa darat. Oh, berarti ada panggilan. Ada panggilan, mereka jumpa darat. Dan untuk yang besok kita ada golek garwo merah putih yang akan berlangsung di tanggal 17 Juli dan 7 Agustus. Tempatnya di Balai RW 13 Malangan Giwangan, Umbularjo Kota Yogyakarta. Itu mereka harus ngisi link, karena kan tempat Balai RW kan juga nggak gede, Mbak. Jadi harapan kita tetap prokes. Nanti akan kita buat sesinya, harapannya nanti semua bisa berjalan seperti apa adanya, bisa ketemu semuanya. Nah, di mana di pertemuan itu nanti mereka ya akan ketemu dengan peserta yang mencari jodoh ini, kita fasilitasi. Jadi kan dipanggil, ada yang nggak dipanggil biasanya yang seperti apa? Ya, kalau yang nggak dipanggil itu biasanya yang nggak bisa datang, Mbak, otomatis. Maksudnya? Maksudnya ini kan tadi kan yang sesuai kriteria, yang nggak sesuai kriteria. Bukan, maksudnya kita itu nggak pernah nolak, dalam artian gini. Jadi kalau yang nggak dipanggil itu biasanya rata-rata mereka yang posisinya memang tidak bisa datang, mungkinan bisa di luar Jawa atau luar negeri. Biasanya nanti kita kirim dengan data. Jadi kita kirim data setelah acara sehingga dia bisa bertaaruf dengan data tersebut, begitu. Dan taaruf kita di sini adalah cari jodoh zaman now, bukan Siti Nurbaya ya. Tahunnya kalau ta'aruf itu kayak jamu, Anda harus dengan ini. Kalau nggak ini jangan, logikanya gitu. Kalau kita sih kita kembalikan ke peserta. Jadi kita biasanya dibuka, kemudian dimotivasi. Jadi kan perlu disemangati lagi para jomblower dunia ini kan disemangati. Ya intinya bahwa Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu yang indah. Baik ada kekurangan dan kelebihannya, dan harus bersemangat, logikanya gitu. Kemudian kita timbulkan semangatnya, karena rata-rata orang belum ketemu jodoh itu latar belakangnya macam-macam. Kalau seperti saya sampaikan, satu diantaranya mungkin karena terlalu pilih-pilih, bisa. Kemudian yang kedua mungkin ada keterbatasan fisik maupun non fisik, jadi mungkin ada kekurangan lah, mungkin gitu. Yang ketiga terlalu mengejar karir, misalnya kalau terlalu sibuk dengan karir atau jabatan sehingga lupa. Yang keempat mungkin karena kurang hangatnya keluarga. Jadi keluarga itu nggak pernah, Duk, nak kapan kamu menikah, kamu sekarang dengan siapa, itu kan jarang. Itu kan kehangatan keluarga diperlukan untuk jadi biar perlu sangat baik. Keluarga itu harus ngaruhi, atau bahkan tetangga itu perlu. Tetangga kan masih nganu kan wes dengan urung itu perlu. Kadang sekarang itu kita itu sosialnya, kepeduliannya itu agak berkurang. Apalagi pandemi gini ya. Mikir dapurnya kurang mungkin kan gitu. Tapi ini perlu kita bangkitkan. Kemudian yang ketiga, percaya nggak percaya itu faktor X. Jadi ada sesuatu yang menutup sehingga auranya atau dibuat bagaimana, mungkin dulu mohon maaf pernah melukai orang, atau mungkin dia berani sama orang tua sampai gimana, sehingga itu mengakibatkan dia ketutup sehingga
nggak nikah. Itu ada juga sulit jodoh itu karena faktor X itu bisa karena dibuat orang, karena mungkin dia penyakiti atau gimana, percaya nggak percaya, atau kemudian karena dia terlalu berani sama orang tua. Karena kita sering menemui kasus-kasus yang begitu. Jadi ibaratnya mereka datang ke kita, ibaratnya dengan segala persoalannya itu tanpa sepengetahuan dia, kita install ulang harapannya biar dapat. Intinya dia nggak perlu tahu, oh ini dibuat orang, ini kita udah tahu biasanya. Berarti yang datang itu pasti cerita ya masalah. Nggak usah cerita, udah kelihatan. Oh gitu. Ya jelek-jelek gini saya bisa melihat loh. Saya jadi ngeri. Jangan dilihat. Saya jangan dilihat. Percaya nggak percaya Allah itu kan Mbak, bukan saya gimana ya Mbak kan. Rasanya gimana? Nggak maksudnya menurut saya karena itu kan kayak dokter lah. Dokter itu selain disiplin kan juga ada kepekaan karena kulina ya, karena terbiasa. Allah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu memberikan sesuatu itu karena keseringan ya, karena sering kita menangis seperti itu kan otomatis faktor X-nya kepekaan itu kan akan timbul. Jadi saya harap yang terjadi seperti itu. Bisa niteni ya. Nah habis dari itu baru kita di belakang layar kita itu ada majelis yang majelis khatam Quran, mujahadah itu Al-Furqan yang mendoakan ini, yang berbagai persoalan ini tanpa sepengetahuan mereka ikhlas mendoakan para jomblo untuk dapat nikah intinya gitu. Jadi memang usahanya secara lahir mereka ketemuan, secara batin selain minta doa orang tua mereka dan sebagainya, kita ada teman-teman yang ikhlas mendoakan mereka untuk bisa seperti itu mendapat jodohnya seperti itu. Ini Mas, kembali ke yang tadi ya. Ini ya, saya tertarik banget ketika mereka datang sesuai dengan hari yang sudah ditentukan diundangkan, mereka datang nih. Bermacam-macam, ada dengan rombongan sekeluarganya, ada yang pakai bis, ada yang pakai ondel, sepeda ondel, ada yang di jalan kaki, ada bahkan yang dulu tuh nginep dulu di kecamatan karena rumah aja tuh nginep dulu di sana ya pernah kejadian karena dia nggak punya uang untuk nginep di hotel, nginep di sana ya. Kecamatan. Sampai seperti itu. Terus kan ini kan mereka yang punya maksud ini itu dikumpulin. Kan? Keluarga bedain ya. Jadi biasa penggembira itu di luar kecuali kalau dia mewakilkan, karena kami juga memberi kesempatan pada orang tua, misalkan banyak juga anak-anak orang tua yang punya anak saya itu kerja di Jakarta, di Bursa Efek Jakarta misal gitu, karena terlalu karir nggak sempat mikirkan itu jadi masalah orang tua yang ikut audisi. Jadi orang tua nanti yang daftarin nomornya mungkin nomor orang tua, yang presentasi nanti orang tua. Jadi ini loh yang saya carikan, anak saya usianya gini yang dicari seperti ini lah. Mas. Gitu, jadi itu ketika udah masuk ke acara. Terus acara pertama apa? Acara pertama dibuka dulu. Dibuka. Habis dibuka nanti Indonesia Raya. Kita kan NKRI ya, tetap rasa kebangsaan di acara. Di setiap nikah bareng atau golek garwa mesti diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Itu bedanya itu. Jadi memang tidak hanya jam 10 saja kan gitu. Jadi kita memang dari kita membangun bahwa kita berkeyakinan dengan ajang pencarian jodoh yang kita buat dan nikah bareng ini bisa memupuk rasa nasionalisme. Tidak hanya religi saja tapi rasa nasionalisme mencintai tanah air sejak dini. Kalau dia dengan tanah air sudah cinta, apalagi dengan pasangan hidupnya. Kan gitu. Kan begitu Mbak, harus semangat gitu. Oke, Indonesia Raya. Iya, betul. Berikutnya ya, habisnya itu biasanya nanti dimotivasi dulu. Jadi biasanya motivasi itu dari kita sendiri atau teman-teman alumni yang sudah lulus. Jadi yang sudah mencoba memotivasi temannya bagaimana biar mereka itu ya kiat-kiatnya siapa. Kadang-kadang karena pilih atau gimana seperti itulah. Habis setelah itu nanti presentasi diri. Jadi kalau presentasi diri, jadi masing-masing maju. Ya, nanti masing-masing maju. Kalau enggak ya di tempatnya mereka berdiri. Nanti kalau misal lakinya misal ada 500, ceweknya 300 misal atau sama-sama 500 ya nanti mereka akan presentasi sampai ini hitungan 500, yang ini 300 harus selesai. Itu jadi, berapa lama terus? Itu kan tergantung presentasinya. Jadi presentasi yang kita buat biasanya semua singkat. Jadi mereka menyebut nama, kemudian statusnya, kemudian ya nama, status, kemudian yang dicari seperti apa, kemudian target nikahnya kapan. Intinya cuma itu. Gitu. Sambil kan setiap peserta nanti ketika datang sudah dapat lembaran data. Jadi nanti ada satu data seperti contohnya seperti ini ya. Ini nanti ada lembaran nomor, nama. Jadi ceweknya misal 1000, cowoknya 1000. Jadi kita data itu ada dua. Data pertama itu adalah usia 20 sampai 40 tahun. Kemudian data yang kedua itu usia dari 40 sampai 70 tahun, 65 sampai 70 tahun. Itu yang kita bedain. Jadi biasanya orang itu harus pilihan. Dia itu masuk segmen yang mana? Saya mau segmennya memang yang 40 ke atas atau segmen yang 40 ke bawah. Pilihan. Hidup itu kan pilihan. Iya. Masalah dapatnya yang lebih mudah itu kan rezeki, yang gitu lah. Oh gitu ya. Terus setelah perkenalan, presentasi singkat itu, kemudian dibebaskan. Biasanya ada waktu istirahat untuk saling bertukar ngobrol. Biasanya disambi dengan
makan gitu biasanya, tapi bayar sendiri ya Pak. Ini kan gratis ya. Nah biasanya kita panggilin tukang makan bakso atau apa, gitu misalnya kayak gitu itu untuk seperti itu. Jadi setelah itu selesai, biasanya nanti kita buat kayak game untuk mendekatkan. Kalau waktunya cukup, habis itu baru nih biasanya kita closing. Jadi biasanya dari situ udah kelihatan nanti sing moju itu kan kelihatan, sing prospek itu udah kelihatan. Gitu. Apalagi nanti kalau udah ditutup acaranya biasa udah kelihatan kelompok-kelompok gitu. Iya, itu kayak biasa lah orang gitu udah pada mojo gitu. Udah kelihatan ya begitu. Dan biasanya itu ya itu kalau orang tua ya itu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana anaknya bisa mendapat pasangan. Ya tetap di sini tetap butuh ketelitian dan kejelian, Mbak. Jadi kami sifatnya ini adalah berdasarkan surat pernyataan. Jadi kami ini intinya bahwa mereka sudah tanda tangan di atas materai sesuai dengan apa ya kenyataannya, real kan gitu. Dan harapannya ketika nanti untuk taruh selanjutnya kita pandang peserta kan udah dewasa, bisa mengecek oh ini gimana sampai kalau nanti mau nikah ya harus dicek sampai ke rumahnya, ke tetangganya, logikanya seperti itu. Jadi jangan sampai beli apa ya kucing dalam karung enggak. Jadi memang harus cari-cari dan harus selektif lah, teliti. Dan semua ini kita kembalikan ke masing-masing peserta karena kita anggap peserta yang ikut ini kan sudah dewasa, sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk begitu. Dan tujuannya sama semua ya. Soalnya sama tujuannya adalah untuk menikah. Jadi ini nggak ada yang istilahnya hanya mau coba-coba biung pacaran itu nggak ada. Jadi targetnya menikah, Mbak. Jadi memang tujuan kita di sini adalah menikah yang resmi. Maksudnya resmi loh. Ini nggak yang samar-samar ya. Maksudnya kan dalam tanda kutip kan gitu. Jadi yang kita memang cari yang resmi. Nah, terus setelah itu Mas, apa namanya kan mereka udah saling berkelompok ya di akhir acara gitu ya. Terus ketika mereka apa namanya istilahnya sudah mau menikah gitu, lapor atau bagaimana? Ya, jadi biasanya mereka kalau udah menikah udah klik itu mereka harus lapor karena apa data itu akan kita tutup sudah laku maksudnya jadi biar tidak dikejar-kejar jadi biar tidak dikejar-kejar takutnya kalau mereka nanti mau udah berserius masih kejar kan mengganggu bisa merecoki karena ini kan masih terjadi persaingan ya Mbak. Jadi kan macam-macam orang persaingan itu kadang-kadang kalau yang lurus ya persaingan fair tapi ada kadang-kadang black campaign itu juga ada, menjelekan itu juga ada biasa. Orang patah hati itu kan ya ada kan gitu itu kan seninya di situ. Bahkan kalau era-era yang dulu awal-awal itu dalam proses mereka ta'aruf itu kelompok. Jadi cewek dan cowok itu buat kelompok sendiri-sendiri. Mereka ke cewek misalnya datangi ke yang cowok itu kelompok. Nanti yang jadi siapa nanti ganti yang ngantar gitu. Jadi berkelompok. Jadi modelnya tidak sendiri-sendiri itu enggak. Jadi seperti itu. Nah, setelah berjodoh gitu lapor kan. Nanti kalau mau nikah sendiri kalau mau nikah silakan, tapi kalau dia tidak punya biaya atau mungkin konsep bisa ikut di nikah bareng yang istimewa ini yang unik yang unik-unik itu. Dan adanya cuma di daerah istimewa Yogyakarta yang semakin istimewa gitu itu. Peserta tertua umur berapa? Kalau yang pernah kita jodohin sampai nikah itu 80. 80 ya. Tapi kalau yang kita nikahkan alhamdulillah kita pernah nikahkan pasangan 100 tahun, 1 abad. Wow, terus dapat itunya di situ juga? Iya, kita carinya ya 1 abad itu Mbak, pasangannya juga. Tapi ya sulit itu karena wangele sak pol-polan itu. Karena biasanya hubungannya dengan tema ya. Jadi kita ada peringatan ulang tahun 1 abad, makanya kita cari itu dan maharnya pada waktu itu selain seperangkat alat sholat itu cowek dan muntu. Apa tuh maksudnya? Mahar perkawinannya selain itu kenapa? Cowek dan muntu adalah saling melengkapi. Mengulik logikanya, filosofinya seperti itu. Gitu. Ya, setiap pernikahan itu ada filosofinya. Kita pernah juga kalau yang nikah itu pernah juga nikah yang di kasongan itu di dalam guci. Jadi mantannya dimasukkan ke guci, kawannya masukin ke guci. Kenapa di guci? Karena guci dan tanah liat cintanya semakin melekat. Logikanya gitu. Tanah liat cintanya melekat. Dimasukin ke guci itu. Iya, gucinya gede, Mbak. Jadi penghulunya dimasukin, mantannya juga dimasukin gitu. Kita macam-macam sih. Kalau nikahnya unik-unik sih. Yang unik apa lagi tuh, Mas? Banyak. Kalau nikah itu ada juga nikahnya yang di Gembira Lukozu. Pada waktu itu, itu nikahnya ada di atas gajah, di atas di kandang ular, macam-macam. Kenapa kita buat di kebun binatang? Ya karena bahwa ini harapannya doanya itu seluruh alam, tidak hanya manusia. Hewan tumbuhan semua mendoakan untuk mantannya agar bahagia sejahtera gitu. Jadi begitu gajahnya ngelunjak, itu mantannya kaget, diulangi lagi karena grogi. Itu benar-benar di atas gajah. Penghulunya semua ke atas gajah. Gitu ya. Ada juga yang nikahnya di atas pemadam kebakaran, Mas di Malioboro Damkar nikah. Itu kenapa di Damkar ya harapannya ini pemadam kebakaran kan memadamkan api ya. Ini memadamkan api kegalauan dia biar padam biar mantap gitu logikanya filosofinya gitu-gitulah. Kayak aneh-aneh juga ya. Iya. Tim kreatifnya siapa? Nah ya ini Pak.
Nih sebentar, dari tadi kita ngobrol ya, tapi saya belum tahu latar belakang Mas Rian nih, juragannya sendiri ini udah married belum? Wah, alhamdulillah Mbak, ya jelek-jelek ini akhirnya udah laku Mbak. Jadi gitu Mbak. Latar belakangnya apa nih Mas? Latar belakangnya Mas, Mbak Nyonsel. Jadi pengalaman pribadi yang jelas. Kalau dilihat wajah itu ya nggak jelek-jelek amat ya Mbak. Maksudnya gitu. Apalagi apalagi kalau ya. Sempat kesulitan jodoh kan? Ya sempat ditolak-tolak sampai berdarah-darah dan menangis bukan lebay ya. Itu zaman dulu nggak ada kata lebay, itu sudah saya merasakan. Saya membuat acara nikah bareng ini pasca gempa 2006. Dikala orang itu memikirkan rekonstruksi berupa fisik lah, yang kebutuhan biologis dalam pernikahan kan jarang dan itu kan dibutuhkan. Makanya di Bantul kita buat nikah bareng pasca gempa dengan 5 pasang termasuk pasangan di Bisutuli pada waktu itu. Dari itu kita nikahkan, kemudian dari situlah saya terinspirasi kok alangkah bahagianya bisa membuat nikah bareng-bareng, ada keberkahan, doanya orang banyak, harapannya dengan doa orang banyak, bukan sumbangannya ya, Nyon Sewu, doa orang banyak ini bisa menjadi bekal mengisi perjalanan kehidupan mereka sampai kakek-nenek. Karena orang menikah kan ada ujian pernikahannya di awal, tengah, di akhir kita nggak tahu. Harapannya dengan doa orang banyak, dengan motivasi ini bisa menambah kelagengannya. Setiap tahunnya kita membuat nikah bareng. Setiap tahun ya? Setiap tahun pada waktu itu. Kemudian sampai ada khitanan dan sebagainya untuk membantu recovery pasca gempa itu. Nah, pada waktu itu... Pada awal pertama itu udah nikah apa belum? Belum, nah itu belum. Gitu. Nah, baru di 2007 saya udah berniat minta izin ke keluarga untuk ikut nikah bareng. Ya banyak tentangan, ibaratnya kok sama eyang dan sebagainya. Mosok kok kayak orang duwe misal gitu. Bukan soal duwe dan tidaknya, tapi mencari doanya. Dan tidaklah gampang mencari pasang hidup yang mau diajak nikah bareng, kan gitu ya. Kalau nikah sendiri mesti bisa kan gitu. Tapi kalau nikah bareng, nah itulah akhirnya. Ya saya tawa-tawa Mbak, sampai dibuat di iklan di media koran, sampai kalau ada pengajian atau kita membuka, ini ada nikah bareng, salah satunya pesannya saya, misalnya kayak gitu itu. Oh saya sampai vulgar Mbak, kayak tawa kacang nang pinggir jalan itu tadi. Jadi tawa-tawa. Oh sampai tak buat dibuat iklan. Iya. Diri. Sampai dibuat iklan, teman-teman media itu sampai buatin iklan, ada di salah satu rubrik Minggu Pagi itu saya dibuatin foto. Pada waktu itu difoto dengan baju mantannya, pada waktu menggunakan baju Aji Notonegoro. Itu modelnya pakai orang pancingan gitu, siapa yang mau kayak gitu itu sampai kayak gitu itu ya. Ya 2007 belum dapat ya, sudah 2008 ya, 2008 itu sampai kita buat nikah bareng, targetnya 50 pasang. Itu sampai 54 itu saya baru dapat. Jadi kurang seminggu mungkin ada seorang gadis yang khilaf ya, mungkin sama saya khilaf. Jadi mungkin khilaf atau gimana saya nggak tahu, tapi ya itu yang diperuntukkan alhamdulillah di saya ya, kurang seminggu tanpa perkenalan. Dan saya pada waktu itu sempat ditolak 2 kali. Yang ketiga saya bagaimana harus jadi logikanya kan dengan gitu. Dengan yang sama gitu. Setelah ditolak ratusan kali gitu loh. Ya sampai berdarah kan, nangis kan sering gitu. Kalau ditolak itu kan sakitnya ya juga ya kayak gitulah. Padahal kita udah siap gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah bisa jadi nikah pada waktu di Parasamya dengan 54 pasang dan pada waktu itu audiennya hampir 10.000 lah. Pengunjungnya yang mendoain karena tamu saya sendiri ribuan kan gitu. Kapan itu ya? Jadi sebelum nikah saya utung-utung kursi dulu, pasang-pasang baru itu lah. Logikanya guyonannya kan seperti itu. Ya itu ada keberkahan Mbak. Yang jelas di situ ada keberkahan. Dari itulah saya merasakan ternyata orang nikah itu sulitannya tidak hanya membuat acaranya saja, tapi termasuk cari jodohnya. Akhirnya ya saya berniat, ya Allah semoga hanya saya aja yang berdarah-darah sampai menangis-nangis dan pernah ditolak logikanya. Harapannya teman-teman jomblo yang lain itu tidak seperti itu. Makanya di 2011 saya buatlah ini Fortais yang ada golek garwonya di Sewon. Pada waktu itu di KUA ada sekitar ya 10 pasangan yang difasilitasi ya, tiap bulan kita acara. Setiap bulannya itu di minggu ketiga terus bergeser ke minggu pertama. Karena semakin meningkat, akhirnya kegiatan ini kita pindah di kantor Kapanewon Sewon atau kantor Kecamatan Sewon yang sampai sekarang begitu. Nah, setiap bulannya berjalan. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah kami bisa berkat doa semua masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak terutama teman-teman media sekarang ini bisa memfasilitasi membuat alumni sekitar 15.308 pasang. 15.308 pasang. 308 pasang. Alhamdulillahnya. Itu yang sudah dinikahkan. Ya, alhamdulillah dijodoh ya. Dijodoh ya. Semuanya itu dari ta'arufin tadi ya? Ya, alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillahnya.
alhamdulillahnya. Ya, dari situ memang ada ikatan sih Mbak. Rata-rata kan karena ini kan ibaratnya kita memantau. Jadi kan ibaratnya memang kami tidak bisa memantau tiap harinya, tapi biasanya mereka kalau ada problem ya curhatnya ke kita. Dari yang sekian itu memang ada yang putus di tengah jalan. Dari yang putus di tengah jalan, yang lapor ke kami itu kisarannya ya masih sekitar 20 pasang. Dari jumlah ribuan itu 20 pasang ya. Walaupun relatif kecil, cerai, cuma maksudnya. Ya cerai. Ya walaupun yang cerai kadang-kadang balik lagi. Ya kadang-kadang cari lagi, walaupun yang cari beda-beda, kadang-kadang ya nggak tahu lah itu seninya mereka. Tapi namanya pernikahan ada cuma biasanya perceraian itu sudah bisa terendus ketika di perjodohan, sudah kelihatan. Cuma kadang-kadang mereka itu sok kita kasih saran, tapi kan sok angel lah, itu kan kembali ke masing-masing ya. Jadi contohnya misal ketika si peserta golek garwo ini statusnya single-single semua, rata-rata punya orang tua semua, orang tua yang sudah sepuh, dan rata-rata nggak mau dijadikan satu, nggak mau islah. Jadi contohnya misal nggak ada yang mau mengalah. Jadi yang cowok pengen tetap nganu ibunya, misal yang cewek juga sama. Jadi akhirnya kan nggak bisa temu. Jadi yang satu tempatnya beda, yang satu kan nggak bisa seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi ego masing-masing ya. Karena kan ini butuh bisa mengalahkan egonya masing-masing. Jadi kalau ikut golek garwo atau nikah bareng ini memang harus mengalahkan ego. Egonya masing-masing, rasa gengsi, kemudian rasa malu. Karena apa? Ini toh memang boleh di agama apapun namanya mencari jodoh itu kan dianjurkan. Berikhtiar ta'aruf, logikanya seperti itu. Jodoh itu dijemput ya? Ya, bukan tiba gitu kan enggak. Bukan kayak bantuan BLT itu langsung diterima gitu dengan anu kan enggak. Jadi memang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh logikanya dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi memang seperti itu, jadi harus seperti itu. Jadi rata-rata itu satu itu. Kemudian yang kedua, biasanya karena mohon maaf, mereka hanya yang selalu saya wanti-wanti jangan hanya mengejar status pengen nikah. Jadi hanya menggugurkan biar dianggap orang sudah nikah. Karena biasa di masyarakat kita, mohon maaf kasarannya, kata-kata kayak anaknya Pak kayak apa Bu kayak kok terus ngantuk nikah itu kan kayak sesuatu yang gimana gitu loh. Padahal kan sekarang kita dunia modern oke lah seperti itu boleh, cuma bagaimana itu malah dibantu lah, jangan dibuat stigma kayak gitu, itu kan memojok kan logikanya seperti itu. Makanya ya memang kami mengajak ke masyarakat bagaimana ayo ini bareng-bareng saatnya kita ngaruhi tonggo kita, sedulur kita itu siapa yang belum nikah, itu usianya udah 40, 50, toh kalau mereka ada keinginan nggak ada salahnya, karena jodoh itu yang tahu kan yang di atas, kita itu hanya membantu, siapa tahu dengan hanya kita ngomong, mereka terbuka hidayahnya, jujur mau kan itu lebih baik lagi, kan, seperti itu. Benar juga ya. Jadi gitu Mbak, jadi kayak gitu itu. Mas Rian tadi kan disebutkan bahwa yang ikut nikah bareng itu tuh benar-benar tidak perlu biaya ya. Betul. Terus itu biayanya dari mana? Jadi kalau nikah bareng ini kan memang alhamdulillah kita dibantu banyak pihak Mbak. Kan butuh make up, butuh baju. Ya, alhamdulillah kalau untuk tata rias busana banyak asosiasi. Contohnya Harpi itu dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota pernah kerjasama dengan kita. Kemudian ada paguyuban. Jadi mereka menyumbangkan rias dengan konsepnya. Kemudian ada juga paguyuban Hastanata, ada juga Kinase, ada juga Sekar itu. Kemudian ada juga Sri Kandi, ada juga teman-teman yang baru-baru sekarang kalau trennya artis kan make up artis mua itu banyak juga itu, dan jumlahnya itu memang banyak. Kemudian sampai MC itu, kalau MC itu dari Paguyuban Pranotocoro Yogyakarta PPY itu kan banyak MC handal-handal yang undang itu. Jadi di mana kalau misal riasan atau MC itu kalau di luar tarifnya puluhan bahkan ada yang ratusan juta, kalau di sini sosial logikanya mereka memang pure untuk membantu fasilitas betul itu termasuk baju-baju juga ya, dan biasanya termasuk sama priwetnya juga. Kadang-kadang kita ada priwet juga. Foto priwet dengan juga kostum juga beda gitu. Jadi kita biasanya mantan itu akan mendapatkan fasilitas foto priwet, kemudian nanti busana rias dengan temanya kali itu, temanya Nusantara atau Pais Ageng atau ada daerah bahkan Aceh, Manado atau apa ya benar-benar full kayak gitu itu. Benar-benar alhamdulillah banyak. Ya, banyak yang peduli lah. Ya, banyak peduli. Kemudian yang kedua nanti ada juga dapat dekorasi dari teman-teman dekor yang memberikan pada waktu gratis logikanya gitu. Kemudian nanti fotografer, kemudian teman-teman fotografer. Kemudian nanti konsepnya yang unik, kemudian cincin kawinnya itu juga free, bahkan maharnya. Free dari mana itu kalau cincin? Alhamdulillah kita ada dari teman, kan ada juga ya seperti itu. Jadi cincinnya itu alhamdulillah sampai sekarang masih jalan dan itu memang sosial seperti itu. Kemudian kadang cincin juga tergantung konsepnya. Maharnya itu biasanya kita sesuaikan dengan konsep, bisa alat sholat, kemudian bisa juga
sesuatu yang tematik, misal itu kalau pas 17-an mungkin dengan merah putih, atau dulu kalau ketika pas prokes kampanye itu ada yang APD, ada yang masker. Nah, itu kan pernah juga ada nikah bareng dengan APD, itu kan juga itu ada kayak gitu juga. Jadi memang kita tujuannya adalah mensinergikan dengan program pemerintah, harapannya bisa ini membantu program pemerintah untuk membangun mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi kan tugasnya ini bukan tugas pemerintah saja, tapi panggilan jiwa semua yang merasa terpanggil, kan gitu kan, semuanya kayak merasa terpanggil. Kalau kita merasa terpanggil untuk membangun bangsa ini, jadi kita sifatnya lah gotong royong. Jadi kan kalau gotong royong itu kan ada sesuatu tujuan yang akan dihasilkan, kan begitu Mbak. Lah ini kita bergotong royong gitu. Jadi seperti itu. Bahkan nanti paketnya kadang-kadang ada juga iuran bulan madu sampai ke hotel berbintang misalnya Mbak gitu. Itu juga fasilitas gratis. Free, ya. Ya itu tergantung rezekinya manten lah Mbak. Jadi tapi rata-rata manten dapatnya seperti itu, itu. Kemudian ya semua itu gratis sampai biaya nikahnya. Jadi kalau nikahnya di luar KUA itu kan ada biaya yang harus dibayarkan negara. Itu jadi tanggungan panitia. Jadi manten itu hanya zero, manten itu hanya punya niat dan ngurus surat-suratnya dari tempat asalnya. Misal dia asalnya dari Papua, ya dari Papua numpang ke Jogja. Dari Jawa Timur numpangnya ke Jogja. Ada ya yang dari luar Jawa? Banyak banget. Ya, banyak banget seperti gitu itu. Ya. Jadi benar-benar zero cost. Zero cost. Ya, yang mereka keluarkan ada biaya akomodasi dari ngurus suratnya. Tempat asal mereka untuk dikumpulkan di Yogyakarta. Mereka itu dari kalangan apa sih Mas? Kalau kalangan ya rata-rata biasanya banyak yang nggak mampu. Ya, kemudian kalau ada yang misal mampu pun itu kan tidak banyak. Jadi kalau yang tidak mampu itu wujudnya, kalau yang mampu itu wujudnya adalah sinergitas lah, berbagi dengan sesamanya. Maksudnya antara yang mampu dan tidak mampu ini semua tetap zero Mbak. Jadi kita nggak bedain. Baik itu yang cari golek garwa maupun di nikah barengnya. Ya, jadi ini memang bedanya di Yogyakarta itu ada seperti itu. Mungkin kalau daerah lain ada namanya nikah massal, tapi kalau di daerah istimewa Yogyakarta yang dibuat di Fortes ini namanya nikah bareng. Nah, bedanya itu yang selalu istimewa, unik. Jadi kadang-kadang tidak harus tidak harus jumlahnya banyak. Kadang-kadang kita hanya 2 pasang tok, tapi yang unik atau apa seperti terbanyak itu. berapa pasang Mas? Terbanyak angkatan saya 54. Terbanyak. Rata-rata di bawahnya itu biasanya hanya 30 pasang kayak gitu itu. Berarti peminatnya banyak sekali ya? Sebenarnya Mbak, kalau saya bilang ini... Apakah sedangkan sulitnya ya? Begini Mbak, saya bilang yang dalam sewu, walaupun di era digitalisasi seperti ini, di skala sosmed udah bermacam-macam, di skala sudah kita diuji dengan pandemi, dan insya Allah ini akan lulus, ini memang Mbak, percaya nggak percaya bahwa sebenarnya tingkat kejombloan masyarakat itu kan banyak, dan jomblo itu adalah pilihan ya. Pilihan masing-masing itu hak asasi ya. Cuma kan fitrahnya manusia itu hidupnya berpasangan. Ya kita mengakui yang seperti itu di agama apapun kan harapnya berpasangan. Makanya kita begitu dah. Banyak yang rata-rata kesulitan itu ya dengan tadi masalah-masalah yang berkaitan ragam. Nah, rata-rata mereka itu kadang-kadang masih sok isin, malu, menganggap hal ini tabu. Padahal sebenarnya nggak yang tabu dan mohon maaf, banyak orang tua, mereka itu yang jomblo-jomblo, mohon maaf ya, mungkin nggak tahu betapa orang tua mereka, mungkin kalau yang masih hidup mungkin bisa mendengar, dikala dia nggak ngelihat di balik layarnya, orang tua itu menangis, ya Allah, kenapa, atau ya Tuhan, kenapa anak saya ini kok nggak laku-laku, nggak nikah-nikah, dosa apakah seperti itu, apakah ini anak, misal gitu, itu punya anak laki, perempuan, kan orang tua mesti menangis, cuma kan kadang-kadang tangisnya kan nggak dilihat anak-anaknya. Ya kadang-kadang anak-anak itu sudah merasa sudah nggak perlu ini kan kita lah. Padahal sebenarnya orang tua kan pengennya kan gitu karena dengan menikah setiap orang tua kan rata-rata orang tua pengen meneruskan generasi ya. Tapi kadang-kadang anak kan sok terbuai dengan segala sesuatunya. Bahkan itu yang bagi yang orang tua yang memperhatikan nasib anaknya, logika dan anaknya nggak tahu ini yang jomblo rata-rata saya hadapi seperti itu, dosanya apa sampai apa kok sampai nggak punya gitu atau apa lah, itu yang perlu harus kita sadari. Kemudian kalau yang tentang pernikahan, banyak pasangan yang sudah punya pasangan itu nggak bisa menikah ya, macam-macam urusannya. Ada juga yang karena mohon maaf karena memang pada waktu dulu itu dipersulit. Jadi angel mau ngurus apa karena mereka mungkin ada keterbatasan fisik, difabel atau apa sehingga sampai ya ini mereka reso nikah tak bunuh diri sampai kejadian sampai gitu. Ada juga ya? Ada banyak yang cerita sampai diangel-angel. Jadi seakan-akan bahwa dia itu diangel-angel gitu, dipersulit gitu ya. Bahkan juga ya memang mohon maaf kalau namanya menikah itu kan tetap harus dapat doa orang tua. Ya nyun sewu itu haknya orang tua, tapi ya nggak boleh orang tua itu terlalu memaksakan. Maksudnya kalau nggak nganu kan juga kasihan kalau mohon maaf kalau mereka nggak nikah-nikah kan terjadi kan perzinahan. Kalau yang penting kan diarahkan bagaimana lah.
kadang-kadang banyak juga orang tua yang sangat ekstrim. Kalau enggak ya enggak boleh, kalau enggak sama itu enggak lah. Itu kan juga nganu juga. Makanya ini kan memang harus ada komunikasi yang hangat antara anak dan keluarga, bagaimana. Bahkan yang kasihan juga itu kalau yang nikahnya yang bukan yang sekali, mungkin yang kedua atau yang ketiga, di mana kan status mereka kan duda atau janda. Jadi sudah nasib dia kan harus jelas, kan dia biasanya udah punya momongan, punya anak. Nah itu kan punya cari pasangan yang bisa menghidupi lah. Biasanya orang tua itu masih kadang-kadang ada yang kolot juga, kan nggak bisa kalau sama itu, padahal sudah saling cocok dan bisa menggitulah. Itu juga kasihan juga. Jadi sebenarnya peran keluarga tuh penting banget sekali ya. Penting banget. Perhatian, kehangatan gitu ya. Ya, dan peran tetangga itu juga bagus, tapi bukan ngompori ya. Tapi untuk menyemangati gitu loh tetangga ya. Bukan ngomporin sama bikin bikin risih. Terus. Jadi kan sebenarnya kan itu tergantung bagaimana komunikasi kita menyampaikan ke mereka ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi yang saya rasakan itu bahkan kalau yang jomblo-jomblo ada juga sampai karena dulu pernah di PHP, patah hati itu sampai bunuh diri, minum obat Baygon 3 kali nggak mati-mati gitu, sampai ikut golek jodoh, itu ada ganti merek. Enggak, maksudnya kayak gitu sampai itu kan saking idealisme ya, kadang ya saking judeknya kan kisahnya macam-macam Mbak gini-gini. Jadi kalau yang faktor X tadi yang memang percaya nggak percaya bahwa kadang-kadang ada sesuatu yang menutup membuat dia tidak laku, itu biasanya di prosesi pernikahannya juga gitu. Jadi ada yang tiba-tiba kayak gini, kamera tiba-tiba meledak gitu, pernah kejadian juga. Jangan ya. Dulu pernah kejadian gitu. Jadi memang dari warga situ udah dibilangkan itu biasanya kan kayak gitu tuh kan bunga desa lah ibaratnya gitu kan, ada yang nyeneng ditolak, terus bagaimana cara kalau nggak gitu, baru ada yang itu ada kejadian yang kayak gitu itulah. Tapi itu udah terlampaui lah. Jadi yang faktor-faktor. Tapi memang kejadiannya seperti itu. Ya, benar-benar di satu daerah ada yang kepercayaan yang kuat kan bisa kejadian seperti itu. Begitu. Jadi ya begitulah Mbak. Bahkan kalau untuk pencarian jodoh ini segala kalangan, sampai ada juga TKW. Ya, banyak TKW yang di asing, ada juga warga negara asing. Kalau TKW di luar negeri itu saya bilang, Mas di sini tuh cari sulit ya. Kita pengen cari di Indonesia. Bahkan kalau orang asing kenapa sih kok cari di Indonesia? Karena orang Indonesia itu baik-baik logikanya gitu ya. Baik-baik logikanya gitu itu. Waduh, seru banget ya. Seru Mbak. Jadi banyak sekali. Banyak suka dan dukanya. Unik dan hal yang tidak terduga ya. Ya, kalau yang enggak yang kadang-kadang kita sedih itu yang banyak orang yang tidak percaya bahwa ini saya kayak ajang, wah ini berarti ada udang di balik batu. Ya kita kalau nggak percaya silahkan gabung dan rasakan. Logikanya kan gitu. Kadang-kadang orang yang nggak tahu kenapa dari dulu kok setiap harinya bisa buat nikah bareng yang kayak gitu. Misal kalau nikah bareng itu kan mohon maaf, karena itu sosial ya, kalau mereka jasa mereka rias, jasa mereka nge-MC, jasa mereka dekor, sound system macam-macam itu dikumpulkan, tenaga mereka macam-macam ya nilainya ratusan juta. Kalau dinilai loh karena ya nggak band-band pas mereka itu ya nggak etek-etek logikanya, kelasnya mereka kelas 1-1 logikanya. Bagus ya rata-rata ya seperti itulah. Tapi ini bisa berjalan. Ya, bisa berjalan ya. Karena betul. memang nanti terus untuk persembahan membantu mereka. Ya, betul. Benar-benar ikhlas untuk membantu ya. Dan kami terima kasih kepada yang sudah membantu itu semuanya. Ya, mungkin itu tujuannya insya Allah kami hanya bisa berharap dengan kami melaksanakan ini terus menjadi amal jariah bagi mereka semuanya. Jadi walaupun mereka sudah nggak terlibat tapi tetap akan kekirim mengalir pahalanya insya Allah, dan yang harapannya ini bisa membangun ya bangsa dan negara ini. Karena ya kalau mungkin di daerah lain misal kayak mohon maaf di Jakarta itu kalau setiap tahun baru kan bisa ribuan nikah massal dengan gini lah. Kalau di kita ya mohon maaf karena keterbatasan kami ya, siapa tahu besok kita bisa gitu cuma ya. Makanya kalau bedanya dengan Jakarta, kita itu selalu unik, sesuatu yang istimewa, dan nikah yang kita adakan itu mempunyai misi satu, selain membawa misi sosial, religi, budaya, itu juga nasionalisme, juga mengangkat destinasi wisata. Kalau yang akhir-akhir kemarin itu kita wedding destination. Jadi kita pengen mengalahkan Bali. Jadi bahwa sudah saatnya daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi barometer tujuan pernikahan tingkat dunia. Sudah, karena kita itu punya keanekan ragam pesona alam yang luar biasa. Kuliner yang berlimpah ruah khasnya. Kemudian SDM yang mumpuni. Sudah saatnya tidak ke Bali, tidak ke mungkin luar negeri, tapi di Yogyakarta ini Jadi nggak hanya Bali aja ya nggak, makanya itu. Jadi itu kemarin makanya kita buat ada nikah barengnya di nikah bareng Pantai Selatan, kita buat di pesona Pantai Kerakal dengan maharnya cincin dan lobster begitu. Kemudian kemarin yang nikah bareng Merapi itu kita buat nikahnya di tengah sawah dan di tengah sungai Grojogan, ada air tempuran, ada gejlik cinta. Jadi
kenapa kok di nikahnya di atas gejek cinta, karena cinta itu butuh kepastian, digejelik kan, mengalir kan gitu. Kenapa harus digerojok air, karena filosofinya air itu kan mengalir seperti mengalir cinta dan kehidupan mereka lah kan gitu tuh. Jadi nikahnya di tengah air gitu itu logikanya. Ada filosofinya ada. Kemudian kenapa harus di kebun salak ya, karena kita ada juga kemarin kan banyak durinya Mas. Ya duri itu kan ibaratnya seperti ujian yang harus kita logikanya gitu. Kemarin tuh seperti itu, kita buat seperti yang unik ya. Nah, Mas Rian, apa namanya, kayaknya asik banget ini ngobrol tentang ini ya. Mungkin di sesi yang terakhir ini ada pesan nggak nih Mas untuk teman-teman khususnya yang masih jomblo mungkin Mas? Jadi inspiratif ya. Ya, pesannya begini. Jadi jomblo itu memang apa ya? Pilihan ya kan begitu, pilihan hak asasi manusia. Cuma pada dasarnya bahwa fitrahnya manusia itu kan berpasangan. Ibaratnya sebuah perahu atau kapal itu kan juga akan harus juga berlabuh mendarat ya. Dan mendaratnya di mana harapannya yaitulah jemput impian Anda dan nggak usah khawatir karena ya ini memang kita nggak bisa meyakinkan bahwa mungkin ada yang sekali datang langsung dapat jodohnya, tapi mungkin ada harus berkali-kali, bahkan kalau mungkin belum ya mungkin bukan di tempat kita, tapi yakinlah ini menjadi suatu perantara Anda untuk bisa menemukan jodohnya. Seperti itu. Anda yakinlah seperti itu dan ini terbuka. Silahkan bagi Anda yang masih sendiri, baik putra atau putri, dan statusnya jelas ya. Maksudnya statusnya jelas. Harus jelas. Kalau nggak jelas, jangan meragukan. Jangan yang samar-samar. Jadi, kalau jenengan masih terikat pernikahan, ya selesaikanlah pernikahan itu dulu. Logikanya gitu. Kalau masih terikat, janganlah. Jadi, jangan menduakan hatinya, tetap satu. Tapi kalau memang sudah tidak ada, ya monggo harus jelas. Jadi, seperti itu. Kemudian, bisa mendaftar ke kami, kemudian nanti bisa ikut di acara Golek Garwo Merah Putih yang akan kita selenggarakan besok di tanggal 17 Juli dan 7 Agustus jam 8 pagi, tempatnya di Balai RW 13 Malangan, Giwangan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Semua gratis. Dan bagi Anda yang sudah punya pasangan tapi masih bingung mau nikahnya gimana, ini pandemi, masih kebangkitan, nah ini biayanya kok untuk yang lain, nah itu Anda bisa gabung di nikah bareng 17-an, insya Allah ini sudah kita buka, cuma kotanya terbatas, jadi siapa yang cepat itu yang kita fasilitasi. Nanti unik itu insya Allah, tempatnya juga sama di Balai RW 13 Malangan, Giwangan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Syaratnya yang penting jenengan punya pasangan dengan status yang jelas semuanya. Jadi statusnya jelas semuanya. Kalau single ya single, tapi kalau janda duda ya harus jelas janda dudanya cerai atau mati seperti itu dan sanggup untuk mengurus administrasi pernikahan pada umumnya. Silahkan nanti bisa hubungi di nomor saya di 081 579 08 232 baik yang cari jodoh maupun nikah bareng. Marilah kita buat dunia ini dengan indah, dengan penuh cinta kasih sayang, dengan adanya pernikahan. Ya, begitu. Oke. Wow, terima kasih banyak ini Mas Rian untuk ngobrolnya di kesempatan kali ini bersama Story Asik. Mudah-mudahan menginspirasi dan terus menebar kebaikan. Mohon doanya, Mbak. Iya, dan juga bisa membantu teman-teman yang barangkali belum menemukan pasangannya. Betul, ya. Makasih banyak Mas Rian. Sukses selalu ya. Makasih, Mbak. Oke friends, sampai di sini ngobrol saya dengan Mas Rian, pendiri dan juga sekaligus Ketua Forum Ta'aruf Indonesia dan Nikah Bareng Nasional. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga memberikan wacana untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton, bye!